Cerita Konsultan. Kita langsung mulai ke pertanyaan. Let's go. Oke, yang duduk di sini kan udah pada senior, udah pada lama di TF, bener dong? Ya. Udah bukan cuma senior, tapi udah dongkot. Nggak apa-apa, jangan bangkotan. Nah, klien kan banyak ya kan? Ya. Banyak klien yang di-maintain. Ada yang udah setahun, ada yang 2 tahun, pasti udah pada lama-lama dong. Ya, betul. Tapi namanya kita komunikasi sama klien, kan nggak mungkin semuanya berjalan lancar dong. Pasti ada dinamikanya. Betul. Ya. Apa nih? Ke arah mana nih? Ada yang ngobrol adem, tapi pernah mungkin sesekali ada yang diomelin sama klien. Oh. Kliennya komplain atau marah-marah, pernah mungkin. Iya, pernah. Jadi reaksinya sangat pernah ya? Pernah. Sekarang gue minta tolong teman-teman ceritain pengalaman kayak gitu. Siapa dulu nih? Asun. Soalnya Ya, lu suaranya lah. paling kencang. Kalau nggak gini aja, yang terakhir baru bener-bener gue terakhir dapat komplainan di markas trader Jogja. Oh. Kenapa tuh komplainan? Kondisinya klien ini sebenarnya bukan klien gue dan itu baru dibagi. Tapi waktu dibagi kondisinya dia lagi komplain di live chat. Komplain apaan? Mas, saya kena SL gap 300 pip ini gimana pertanggungjawaban dari TF? Dan itu di aplikasi. Oh ini dia analis. di aplikasi. Dia sebagai analis. Gapnya berapa? 300 sama 400 pip gitu gue lupa deh. Buset. Emang Gede gede, juga. panjang, waktu itu panjang. Jadi waktu gue baca chatnya, waktu gue baca dia chat di live chatnya, gue udah mulai panik nih. Gak enak nih. Ini pasti mau marah-marah nih. Akhirnya gue kontak dulu via WhatsApp dong, Pak bisa saya telepon nggak? Bener, waktu gue chat, responnya cuma ye. Wah, feeling gue udah jelek banget tuh. Cuman 1 huruf. Ye, gue telepon udah, aduh, tahan dada, gue langsung angkat. Halo, selamat siang Pak. Lagi senyum ya. Ya, senyum. Itu udah harus senyum tuh, harus. Ya, harus. Kalau enggak udah dah, marah sama marah udah kelar dah. Ya nggak Terus bisa. dia, kliennya bilang apa? Nggak ada ngomong, nggak ada apa, udah langsung. Hah, sing. Emang kita harus perhatiin ya, kita harus memperhatikan, kita harus dengerin. Kata-kata Iya, kliennya ya. ngomong apa dia ngomong apa. Waktu itu tidak bisa. Udah ngomongnya cepet. Kenceng lagi. Nggak bisa kedengeran, aduh tolong, nggak bisa gua. Akhirnya gua cuma, iya pak. Ada kali 5 menit begitu. Buset. Tapi akhirnya tenang. Akhirnya tenang setelah 5 menit. Ya udah capek juga kali Capek udah juga. 5 menit ujung ke ujung. Tapi waktu setelah 5 menit itu dia masih emosi. Karena gue tahu dia ngomong begini, kalau nggak ada kejadian begini ya, saya sama TP bisa 25.000 pip. Buset. 25.000 pip. 5.000 pip. Itu kayaknya Ya ada yang aneh. major trend sih. Ya, Majornya major gitu banget juga dong. sebenarnya kalau major trend. Gitu. 25.000, makanya langsung gue konfirmasi. Waktu itu gue nggak judging dia salah atau bener. Gue Cuma konteksnya dengerin bertanya. Jadi kalau judging malah makin jadi tuh. Iya itu, lu tahu dong Bener apa yang lagi terjadi. Tapi itu bener 25.000 pip. Waktu gue konfirmasi lagi, Pak 25.000 pip, benar ke Pak? Iya kan? Oh enggak, saya salah ngomong, sorry Pak Denny. Mungkin karena dia tensin kali ya, makanya dia ngomong agak pelan tuh, udah mulai pelan. Wah gue udah agak seneng nih, aduh alhamdulillah. Padahal market bukan gue yang gerakin, gue diomelin. Iya Terus udah reda nih. Lu udah reda, tapi akhirnya lu di endingnya dia bilang, makasih ya Pak Denny. Saya sebenarnya nggak marah sih, cuman saya nggak ada teman sharing aja. Sharingnya pakai marah-marah ya. Ya mungkin Jadi sebenarnya biasanya TP-nya berapa? Dia bilang sih 250 pip ya. Jauh ya. Kan lagi Makanya dia lagi Lagi emosi, waktu itu gue emosi. tahu banget. dia mungkin nggak ada kliennya mungkin nggak ada teman buat cerita Iya, sendiri. bener. Adalah Asun. Nah. Ya udah jadi. Tapi sekarang akhirnya tenang. Akhirnya tenang, Oh, iya, sampai dia bagus bilang, lah. Pak terima kasih banget gara-gara Bapak saya jadi ada teman curhat, jadi tradingan saya jauh lebih stabil katanya gitu. Oh, sampai sekarang masih sering curhat. jaga psikologi lu kayak psikolog lu Sun. Ternyata emang salah satu peranan konsultan curhatan klien ya, biarpun itu marah-marah ya. Iya. Betul. 5 menit tadi itu sebenarnya rasanya lama kan? Iya. Rasanya kesejam kali itu. Ya. Gue ngomong iya Pak, nggak tahu berapa kali udah. Nggak dihitung, udah nggak bisa dihitung. Nah, gue juga ada nih, cuman kebalikannya Asun. Asun kan awalnya marah-marah, akhirnya ternyata curhat. Ya. Ya kan? Kalau gue awalnya curhat, tapi lama-lama kok nadanya makin tinggi gitu. Udah mulai panik Ya. nih. Jadi gini, kliennya baru pertama daftar di Traders Family. Heeh.
dia memang mau belajar. Jadi telepon pertama, Pak saya mau belajar di Traders Family. Oh, awalnya masih. Ya, itu malam-malam. santai tuh. Malam-malam. Teleponnya malam-malam. Jadi pas perjalanan gue lagi pulang ke rumah dari kantor, ya kan. Nah itu posisi udah mau deket rumah. Masih mau Ya, dekat iya, rumah. sama kayak gue biasanya nih. Manteng di parkiran. Iya nyampe di rumah. Gak Gue kelar-kelar teleponnya. kemarin tuh teleponnya kalau nggak salah 2 jam. Kurang lebih 2 jam? Iya. Lu depan rumah 2 jam? Iya. Ngapain aja? Ya dengerin curhat klien ya. Karena kan kita kan parkiran mesti buka gerbang gitu loh. Oh, Ribet, iya, jadi mendingan iya, iya. di mobil aja kamu muter-muter. Ya, jadi dia curhat, dia pengen belajar. Dia cerita tuh, karena pengalaman sebelumnya itu dia ikut grup, dapat sinyal di broker yang lama, dia dapat sinyal, ditawarin sinyal gitu, masuk ke grup, di-share sinyalnya setiap hari. Jadi bisa dibilang ini korban broker lain nih bisa dibilang Ya oknum lah ya. Oknum. Karena kan dia ditawarinnya iming-imingnya sinyal. Oh, Gitu. Oke. Pas kena Instan sinyalnya Iya. konsekutif loss. sinyalnya emang lagi lost terus. Lagi loss terus, komplain dong. Dia komplain. Ya, Mulai biasa kayak- orang kan kalau Komplain. lagi loss gitu kan Ya, biasa komplain, komplain, ya kan. iya. Nggak pakai babi bu, di-kick langsung dari grup. Buset, kasihan amat. Langsung di-kick. Nah ini gua udah mulai bingung nih. Grup sinyal, grup nih tujuannya kan untuk diskusi. Ya. Tapi giliran kita pengen diskusi kita di-kick. Lucu nih, kocak. Iya, karena babi diskusinya gua dia langsung komplain. di-kick. Iya, langsung Terus di-kick. gimana, Le? Jadi akhirnya dia gini, dia cerita, ya saya dikeluarin dari grup sinyal, terus akhirnya saya mutusin untuk belajar trading sendiri. Saya trading sendiri. Iyalah. Oke, Belajar dari manual. Sakit hati kali itu ya. Enakan-enakan begitu juga sebenarnya. Ya belajar, berjalan sekitar 1 tahun dari dia mulai belajar itu sampai terakhir lost terus. Bener-bener lost terus. Lost terus. 1 tahun trading mandiri lost terus, Le. Lost terus. Gak pernah WD sama sekali. Top up ya, sering. Hah? Salah deposito kayaknya itu dia. Jadi sampai dia, nah Hebat ini banget momen-momen dia menadanya mulai tinggi. Oh, udah mulai nih. Udah mulai nih, dia bilang, Bapak kalau misalnya nggak percaya saya lost terus, setiap kali saya open posisi saya info ke Bapak. Supaya Bapak lawan aja posisi saya. Buset. Waduh. Sampai begitu. Itu parah banget dong. Parah. Ini orang udah mulai masuk ke Udah, depresi nih. kalau misalkan keluar kata-kata begitu mah udah kena mental Iya, psikologi Iya, semua, mental psikologi semua. udah kena. Itu akhirnya dia ngomong kan, dia ngoceh panjang lebar. Gue nggak mau terlalu lama, maksudnya oke, gue udah tahu story-nya, ya kan, bapaknya juga udah melampiaskan, ya kan. Akhirnya gue tarik lagi, Bapak tujuannya kan mau belajar trading ya? Tuh, dia bilang iya. Oke, kalau misalnya Bapak memang serius mau belajar trading, saya nggak mungkin ajarin Bapak sekarang. Iyalah, Udah lagi, malu. Ya, lagi depresi begitu. bukan masalah malam, Sel. Psikologinya Psikologi lagi parah mentalnya. banget. Oh, iya. gitu loh. Gue nggak mau sampai ketika diajarin dia malah Balik lagi ke cara yang lama. Karena si- emosinya masih dominan banget itu. Ya, akhirnya gue suruh bapaknya, Bapak kalau memang mau belajar rehat dulu dari trading. Gitu. Bapak punya posisi trading masih floating atau Bapak masih punya dana di tempat lama, Bapak WD aja. WD aja. WD karena waktu itu dia dengerin lu. dengerin. Oh, Yang susah gua- loh padahal itu. Yang gue kaget itu kan gini, gue cuman ngomong kayak gitu, gue konfirmasi lagi setelah 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu baru dikontak. Ya 2 minggu gue kontak lagi. Berarti rehatnya 2 minggu dong. 2 minggu. Gue kontak lagi ke orangnya, gue nanya, Bapak udah siap belajar atau belum? Lu siap dimarahin lagi nggak? Enggak. Karena gini, ketika 2 minggu itu gue telepon, gue mau memastikan memang orangnya serius mau belajar apa enggak. Bener-bener di WD gak dari tempat yang lama. Yes. Karena banyak banget yang cuma Ya, iya cuma doang. Ya, karena kan kita butuh psikologinya tenang dulu. Nah itu poin Gitu. pentingnya. Kalau misalkan masih tetap trading, kita nggak Sama bisa tahu. aja, Gitu iya. loh. Nah, habis di kontak. Ya akhirnya gue kontak, gue telepon. Berhubung gue tahu domisilinya di Jakarta Barat, gue undang ke kantor. Iyalah. Oh kan deket. Emang Ya, bener. terus Ya, Kebetulan ditolak. deket. Ah, kan dekat. Gimana sih konteksnya mau belajar tapi datang ke kantor gak mau. Kalau misalkan rumahnya di Arab ya iya jauh. Arab Iya. jauh aja Jakarta Barat deket nih. Nggak, taruh. Jawa Dia, Tengah juga jauh. dia bapaknya nggak bisa datang karena bapaknya ini backgroundnya adalah salah satu direktur di perusahaan percetakan. Loh, Oh. kok direktur?
Nggak bisa tinggalin kerjaan? Karena mesti mantau Iya. semuanya dari cetakannya. Approval kan ke approval, bapaknya langsung. Oh. Bener emang nggak bisa ditinggal. finishing, iya Ya. nggak bisa ditinggal Ya, cetakan make itu. sense, benar. Jadi akhirnya gue sama bapaknya Zoom. Gue ajarin tentang yang ada di video eksklusif. Oh, oke. Ya kan, support resisten. Gue ajarin, terus akhirnya berjalan tuh. Bapaknya bener-bener, bapak backtest dulu. Bener ternyata dijalanin backtestnya. Berarti emang bener-bener komitmen udah. Bener-bener komitmen. Dari awal yang gue minta bapaknya rehat, dijalanin. Iya, jalanin. Gue minta bapaknya backtest, Jalanin. dijalanin juga. Sampai akhirnya sekitar 6 bulan, bapaknya kontak balik. Pak, thank you. Tradingan saya sekarang nggak loss. Tapi nggak profit juga. Gue kira udah profit. Iya memang ada. Tapi kan memang ada proses. proses. Iya Iya, berproses. iya, ada tapi proses ya. Dari Ada yang proses tradingannya juga. dari yang tradingannya selalu loss, akhirnya sekarang nggak profit, nggak loss. Ya menurut dia proses. Seenggaknya sih. Ya Iya. proses lah, Terus naik lah itu Iya loh. itu juga benar, itu Gitu. juga benar. Akhirnya di momen itu pas ada pembukaan pendaftaran market trader di BSD. Oh. Oke. Nah, berhubung iya, gue lihat orang yang memang benar-benar niat mau belajar, gue saranin ke market trader, daftar ke market trader. Cuman gue agak pesimis. Kenapa? Takut Orangnya nggak bisa sibuk. datang. Iyalah. Ini kan acara market trader kan 2 hari. Dan Dua full hari. ya. Jakarta Barat ke kantor aja nggak mau nih. Terus ini Lu 2 hari BSD. lagi. BSD. 2 hari, 2 hari ke full lagi. BSD. Nginep pasti kan? 2 hari. Cuman di situ gue bilang, Bapak luangin waktu 2 hari, ya. Pulang dari acara market trader, Bapak akan punya metode Bapak sendiri. Saya jamin. Ah. Terus Gitu. reaksinya? Masih mikir-mikir. Oh. Sampai akhirnya pendaftaran udah mau ditutup, dia kabarin, Deg-degan. Pak, saya udah daftar ya. Yeah. Waduh, seneng banget rasanya gitu. Akhirnya. Belum seneng juga gua. Oh belum ditih. Belum tentu kan terpilih. Iya belum Oh, iya, terpilih. Mesti diseleksi. Iya, iya, Ya kan, belum tentu dapat undangan kan. Akhirnya bapaknya dapat undangan. Itu baru seneng. Nah. Oh. Dan pertama kalinya gua ketemu bapaknya itu di market trader BSD. Oh face to face langsung Face to face, ya? iya. Duduknya di mana sih? Pas di... Paling depan. Datangnya pagi, duduk paling depan. Oh, gua tahu. Itu gua tahu. Iya, 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 iya. Ingat. Tahu gua tahu. Jadi tahu. seniat itu memang. Dan benar-benar 2 hari apa yang diajarin di market trader diinget dan dijalanin. Itu hari kedua dia datangnya paling pagi juga loh. Dua-duanya pagi. Ya. Dua-duanya Niat pagi, itu dua-duanya pagi. dia. Nah, habis itu dijalanin. Sampai akhirnya nih ada progres dari itu kan acaranya bulan Maret ya. Heeh. Di bulan Mei untuk pertama kalinya bapaknya mengajukan diri untuk datang ke TF Jakarta. Akhirnya. Ke kantor. Oh ke kantor. Akhirnya apa Akhirnya- yang membuat dia pengen datang ke kantor Jakarta? Pengen saya thank you. Masa pengen saya thank you doang? Iya. Karena ceritanya gini, begitu bapaknya nyampe kan jam makan siang. Gua ajak makan ke seberang. Ah. Ya kan. Di waktu makan itu dia saya thank you, Pak. Saya thank you banget sama Pak Leo. Selama ini udah sabar, udah dengerin curhatan saya 2 jam. 2 jam. Dia tahu. Ya. Dia masih ingat itu. 2 jam. Khususnya TF udah bikin video edukasi di YouTube, di website. Saya thank you banget. Apalagi kemarin yang terakhir acara Market Trader. Gitu. Dia bener-bener thank you, dia nggak expect acaranya dikasih gratis, ilmunya luar biasa. Berbobot sekali dibanding. Makanya bela-bela ke kantor aku bilang thank you. Iya, dia thank you. Tapi pertanyaannya, akunnya gimana tradingannya? Soalnya kan Berubah gak dia? Harusnya kan Jauh makin dong. uptrend dong, naik terus ke atas. Oke. Dia soalnya nurut nih Nih. kacamata Iya. kuda. Ya. Dari harusnya. bulan Maret sampai Mei, kira-kira progresnya berapa? Gimana? Ya ada profit lah tapi enggak. Profit paling 30. 100% growth. 100%. Ini Totalnya. terlalu cepat nilai. Ntar dulu, Dari 100% cepetan ya. itu loh, 100%. Iya, loh. 100% karena bapaknya memang sengaja menggunakan risk per trade 5%. Oh, Gitu. ya gak heran. kalau Tapi gitu. sebenarnya itu masih wajar. Masih wajar. Untuk individual trader masih wajar. masih wajar. Karena bapaknya juga benar-benar sadar, oh resiko 5% akan seperti apa ketika dijalanin. Jadi udah tahu juga makanya Udah dijalanin tahu. sama dia. Ya mungkin duit yang dia pakai juga nggak pol-polan di awal. Ya, Ya. mungkin aku coba-coba dulu atau gimana kan. Dia memang benar-benar ngejalanin, ngerubah habitnya yang lama, sampai akhirnya bisa grow 100%, itu baru satu kebanggaan. Ya, pastilah Gitu. kayak gitu. Nah, masalahnya kan kebanyakan orang tuh ketika diajarin masih belok-belok Ah, gitu loh.
Dia juga masih langsung melanglang nurut. buana. Langsung nurut. Bener-bener apa yang diajarin dijalanin. Ya. Gitu kemarin itu sampai dikasih lihat historinya kan, history. Yang pertama kali gue lihat historinya apa? Pakai TP atau SL nggak? Oh ya pasti itu. Dan semua transaksinya rapih pakai TP dan SL. Hebat. Semuanya mau habis kena SL lagi, tradingan selanjutnya ada lagi SL nih. Nah ini kan lu bilang kan dia 5%. Berarti harusnya lotnya menyesuaikan dong. Iya menyesuaikan. Nah, ini bener gak dia menyesuaikan nih? Menyesuaikan. Jadi lotnya itu kan dia pakai risk per trade. Jadi lotnya itu variatif. Bener-bener dihitung. Semua tools yang ada di website TF dipakai semua. Wah itu. Makanya saya thank you Membantu semuanya. banget ya. Itu keren. Mantap Pak. Kalau gitu mah apa marah-marah di awal ya. Ya nggak apa-apa, ada hasil, ada hasil. Yang penting jangan jadi teman curhat aja. Nah, kalau lu kan klien, lu klien juga. Iya. Gua ada calon klien. Hah? Beda kan? Calon klien. Jadi gini, Unik lu tau gak? Diomelin sama calon klien. calon Ketemu aja klien. belum. Waktu itu gue masih di Jogja. Ceritanya gue di Jogja lagi kerja di kantor, malam-malam jam 7 atau jam 8 gue lupa. Pokoknya habis makan malam gue balik ke meja kerja gue sambil balasin chat sambil nonton YouTube kayak biasa. Tiba-tiba HP gue bunyi. Ada yang telepon pakai WhatsApp. Oke. Ada yang pakai WhatsApp. Pas gue lihat HP-nya, loh kok ini nomornya gak kedaftar nih? Oh, nggak lu save. Bukan gak save. Biasanya kalau emang klien gue ada Di-save Pasti di namanya tahu. Oke. Ini nomornya ya nomor biasa gitu loh. Ya udah kan gue mikir kayak mungkin dari klien gue yang biasanya pakai nomor lain kontak mau info ini nomor barunya. Ya, bisa jadi itu, ya. bisa jadi. Gue angkat lah, telepon. Gak sempat ngomong halo, baru begitu sama kayak klien lu. Wah ngerotos panjang, panjangnya minta ampun. Udah temponya kenceng, emosian, ya sama kayak gue gak denger. Ya emang kita berusaha memperhatikan ya. Iya. Jawabnya iya juga. Ini unik sih, baru-baru belum kenalan, belum ngomong nama, udah marah-marah. Gue juga bingung. Nah, dari apa ya dia ketika ngomong cepet kan gue denger samar-samar. Ya ini tentang masalah tradingan. Tentang masalah tradingan. Ya udah gue berusaha denger. Yang gue nangkep adalah dia ada ngomong, ini posisi saya, pending order saya by limit gak kejemput. Padahal harusnya profit. Ya kan tinggal cek di jurnal selesai. Iya makanya, terus kan dia masih emosian gitu loh, gue tunggu reda dulu. Pak mohon maaf saya gak kedengaran dari tadi Bapak bicara. Jadi coba saya rekap dulu ya Pak ya, pelan-pelan ya. Ini Bapak ada posisi pending order by limit tapi gak kejemput. Iya. Harusnya harganya sudah sampai di buy limitnya ya. Harusnya udah kejemput. Oke. Harusnya udah kejemput. Ya udah habis itu masih ngerotos panjang tuh. Gue bilang brokernya curang lah, oknum lah, bla semua dikeluarin. Aduh. Udah gue tunggu tenang dulu dong. Gue kasih solusi. Oke Pak, gue gak tahu namanya siapa karena gue gak nanya juga. Dia gak kasih tahu juga. Bilang Pak, saya sebagai konsultan di Traders Family saya butuh beberapa data biar saya bisa cross check ke bagian terkait nih. Saya butuh nomor akun Bapak, saya butuh nomor ordernya Pak. Karena tinggal dicek langsung. Dicek langsung. Ya udah, gini aja Bapak langsung screenshot aja nomor ordernya sama nomor akunnya Bapak kasih ke saya lewat WhatsApp kirim. Sambil teleponan tuh. Ya udah deh, gue dapet datanya. Gue lihat dong, gue bingung. Yang lu lihat pertama kali apa? Nomor akun. Nomor akun. Ini nomor akunnya bukan yang ada di broker rekomendasi kita nih. Elah dari Tapi gue gak ngomong dalam hati gue. Udah marah-marah, udah marah-marah. Yaudah gue clearin ke bapaknya, Pak mohon maaf saya gak bisa ngecek. Karena akun bapak ini bukan akun yang broker kita rekomendasiin. Ini broker luar, broker lain. Iya kita minta datanya gimana Nah caranya. ya udah. Tapi kan tetap dia butuh solusi juga. Iya. Oke Pak gini, saya gak bisa bantu. Yang saya bisa kasih mungkin Bapak bisa kontak ke bagian brokernya. Iya, Ini betul. transaksi saya ada yang aneh. Bapak tolong minta dari data tik per tiknya sama jurnal servernya biar kelihatan semua. Biar di cross check juga kan. Biar di cross check juga. Iya. Gue expect pertanyaan dong. Ya kan, karena kan mungkin dia nggak tahu data tik per tik apaan, jurnal server apaan. Dia langsung, iya Pak, saya tanya langsung sekarang, tutup. Brap. Lagi panik banget tuh. Lagi panik. Lagi panik. Oh yaudah, kok kira, ini orang siapa? Yaudahlah, let go lah biarin aja. Tapi di kondisi Excel bingung loh itu loh. Gue bingung, sumpah gue bingung. Tahu nama, Nggak tahu tiba-tiba nama. ditelepon. Nah Terus besoknya ada klien reguler gue emang biasa tanya, biasa konsultasi, pagi-pagi telepon. Pak Excel, suaranya kayak udah gak enak gitu. Kemarin malam ada yang telepon Bapak nggak Pak? Banyak. Gue langsung, banyak yang telepon sih. Sepertinya Dalam pikiran temennya gua dia. Gue kayak connect nih. Gue ngomong, iya Pak ada satu. Saya juga bingung sih, telepon saya langsung marah-marah.
Terus dia bilang apa? Terus dia bilang, oh sorry Pak, itu teman saya. Tuh kan. Jadi itu temennya Bang. Direferensiin, ya lu pada banyak lah. Emang klien yang suka Iya, referensiin. iya. teman-teman Memang yang belajar. betul, Iya. tapi tidak begitu caranya. Kan buat edukasi, tapi ini nggak buat Nggak langsung marah-marah juga ya. Iya. Ya dia kita juga bingung. nggak enak, dia nggak enak. Yaudah gue jelasin ke klien gue ini. Ya udah Pak, saya udah kasih solusi ke beliau. Suruh coba cek ke brokernya, minta data tersebut, data-data yang dibutuhin, dipetik sama jurnal server. Udah thank you Pak, thank you. Sekali lagi saya mohon maaf banget. Ya udah habis itu gue tutup, selesai. Nah pertanyaannya itu si Nah, klien terus, itu bagaimana tuh? Sorenya klien yang marah-marah chat gue tiba-tiba. Iya itu tuh yang saya pengen tahu tuh. Nah akhirnya di situ kita kenalan. Akhirnya disebutin nama. Akhirnya sebutin nama. Oke, terus bagaimana Sal? Pak Excel, saya minta maaf banget semalam saya telepon Bapak emosian. Karena gini Pak, dia jelasin. Saya ada posisi buy limit. Dan emang buy limit itu saya pasang lot agak besar. Karena saya tahu momentumnya lagi dapat banget. Oh, wajar dia kesel banget ya. Kalau misalkan kena itu profit saya bisa besarnya minta ampun. Makanya saya gedek, saya emosi. Dia jelasin kayak gitu. Oke, terus waktu terus dia tanya dong. Iya. Yaudah Bapak, data yang kemarin Bapak minta nggak sama broker ya? Ini perlu dicek. Iya, buat di Dia cross mintalah check ke juga brokernya. tuh. Dia ngomong Pak nggak dikasih dari 2 data itu. Dia jelasin. Satupun. Yes. Gak dikasih sama Nggak sekali. mungkin. Nggak dikasih. Brokernya ngomong apa? Cuman ngomong itu karena market Pak. Ngomong cuma gitu doang. Ya marketnya emang begitu. Gitu doang udah selesai. Nggak ada. Solutif sekali Nggak ya. ada Iya, tanggung sangat jawab solutif. berikutnya. Bikin kesel juga jawabannya Ya udah, sih. akhirnya dia nanya. Data tik per tik emang sama jurnal server saya tahu sih dari YouTube. Tapi emang detailnya kayak gimana sih Pak? Dia baru nanya tuh. Ya udah gue jelasin lah. Gini loh Pak, tik per tik itu biar record data seperti apa, jurnal server itu seperti apa. Di situ Bapak bisa lihat transaksinya ada yang janggal atau enggak nih. Karena Iya, bisa iya. di cross check juga. Karena bisa di cross check juga. Yang lucunya udah tahu lotnya agak besar. Iya. Profitnya bisa besar. Ya udah habis Masa itu. brokernya tidak dicari-cari dulu yang berkualitas? Ya mungkin ya kita nggak mikirin hal itu lah ya. Yang penting kan dia udah dapat edukasi kayak bagaimana. Ya, Dan kalau itu semenjak ya benar. itu dia kan udah sering nonton YouTube-nya Traders Family karena kita sering bahas broker dulu. Ya, Dia ya, buka itu lumayan dia banyak lah. terlena lah sama edukasinya, dia sering nonton. Akhirnya jadi klien. Dan sekarang udah jadi klien yang emang reguler gua juga bareng-bareng sama temennya bertiga terus. Semoga Bapak tidak lagi terkena hal yang Semoga. sama. Udah enggak kok, udah Dan kapok. itu nggak mungkin sih Pak kalau Kapok. kita kasih data nanti. Era yang terakhir nih, yang paling cantik. Silakan. Gua ya? Iyalah yang paling cantik siapa lagi, Mas Asun? Waduh, gua. Gimana Pan? Kalau gua sebenarnya klien aktif pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi. Analis. Analis. Udah setahun sama gua. Udah lama Ya juga. kan? Udah lama. Terus dia tuh tiba-tiba ngechat. Chat Panjang apa? tuh. Pokoknya panjang banget, ngomel-ngomel. Pokoknya intinya tuh kamu kalau ada komplain tuh nggak pernah bales. Waduh, Balesnya lama. Nggak pernah bales. Nggak ada cerita apapun tiba-tiba Iya, marah-marah. pokoknya cerita panjang banget tuh. Emang dia chat, lu nggak balesnya berapa lama? Nggak balesnya waktu itu, gua kan scroll ya ke atas ya. Heeh. 30 menit. Enggak, Tiga. dia kenapa sampai bisa marah-marah gitu Dia dulu? tuh sampai marah-marah tuh karena gini, dia kan pengguna aplikasi, Nah, ya kan. Di MT4 udah kena TP nih. Oh, Di aplikasi belum. Di aplikasi belum. Oke, akhirnya gue bantu cross check dong. Gue cross check dulu dong, ya kan. Gue kasih solusinya dulu dong buat dia. Iya. Terus gue minta jurnal server. Tak, dikirim dong, Pak. Gue Ada yang cross check aneh dulu nih nih, ada kayaknya. yang aneh nih soalnya. Ada yang aneh nih. Pak, ini di MT4, Bapak patokannya pakai broker apa nih? Oh, Ya. Iya memang bener sih Iya aneh dong, itu. aneh. Itu udah. Terus udah gitu, oh saya pakai broker ini. Dia bilangnya gitu kan. Ininya ini apa nih? Bukan Bukan broker bukan rekomendasi kita nih. brokernya. Ya, oke. Bukan, Ini bisa sebut. Ada selisih, ada Kan biar selisih, jelas, Bang. selisih harga gitu loh. Ada selisih Lanjut, harga. Pan. Oke, gue jelasin lah panjang. Nih ya Pak, kenapa nggak kena TP dulu kayak gini. Gue udah kasih tau tuh, sekaligus jurnal server kita. Iya. Dia udah paham. Oke, balik lagi tuh. Gue bilang, Pak, sorry nih sebelumnya kalau saya balesnya lama. Soalnya udah marah-marah deh pokoknya tuh. Marah panjang banget. Marah. Panjang banget tuh dari chat tuh. Tapi kan pasti ada Ya kan? alasannya. Ya, terus udah tuh. Gue jelasin lah, Pak, sorry nih.
hari ini saya banyak telepon klien. Oke. Ada klien datang ke kantor untuk belajar. Padat juga sih itu. Padat ya. Makanya. Terus ada WA Pak, saya bales satu, muncul lagi ketiban-tiban dong. Mungkin ini ya, buat yang belum tahu mungkin ya. Kliennya Fanny berapa sih? Klien gua 1.500. Nah, Ya, Itu yang membuat sekali dibalas satu, yang balas lagi Gak Fanny lagi, doang, saudara-saudara. gak Fanny doang. Iya, Gue nggak kurang gua lebih doang. kliennya sama, ya lu juga. Pasti kurang Iya. lebih. Kurang lebih Jadi kan. sekali kita terima WhatsApp, itu tuh ratusan kali notifikasinya. Balas 3, dibalas lagi 9, saudara-saudara. Jadi emang ya, kita mohon balasnya juga dimaklumi. urut dari bawah kan. Ya, biar mungkin nggak kliennya- skip juga Oke. kan. Iya. Nah, yang masalah aplikasi itu udah beres. Udah beres. Cuman kan gue mau kasih solusi, gue mau kasih penjelasan dong ke dia kenapa gue balesnya lama. Ah. Gue screenshot dulu notif gue, gue screenshot lagi total klien gue, ya kan gue kirim dulu ceder. Terus udah gitu gue bilang, Pak, saya bisa telepon nggak? Ah, Oke, dia cuma jawabnya gitu. oke. Gue telepon. Udah serem-serem tuh. Iya, tapi dia masih marah-marah loh. Oh serius? Iya, masih marah-marah. Kamu ya giliran saya komplain gak pernah dibales. waduh. Gue lagi bingung kan. Kalau ini balesnya lama. Gue jadi bingung ini antara gua nggak bales apa balesnya lama. Tuh, omongan dia kan. iya, Gue lagi gua lagi bingung. emosi. Lagi emosi, Masih iya, lagi emosi. buyar tuh kali ya ngomongannya. Terus udah gitu gue diemin dulu. Oh iya Pak, iya. Oke, Bapak tolong buka WhatsApp saya yang tadi saya kirimin dulu Pak. Mau suruh Fotonya. cek dulu datanya nih. By Cek dulu data. nih. Sekali dia buka, oh langsung tuh agak mereda tuh. Oh, agak suaranya udah agak mereda. Dia langsung lihat ya chat tuh seberapa banyak. Iya, langsung Ya. lihat tuh. Udah, terus udah gitu, oh banyak juga ya Mbak Fani. Cuman gitu doang. Akhirnya. Sangat banyak juga ya Mbak Fani. Tapi juga itu ya. mengerti akhirnya Mengerti. ya. Mengerti. Udah, dia udah ini. Terus tiba-tiba dia bilang lagi, saya sorry lagi ke gua. Apalagi? Sorry ya Mbak Fani, Hah? barusan saya nge-DM Instagram TF. Ya. Kenapa? Kenapa ya Pak? Bapak nge-DM apa nih? Masalah apa lagi? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilangnya, ini saya minta ganti konsultan. Nah, Oh jadi dia udah emosi Dia sampai langsung DM. udah, DM ya, Instagram DM TF. Instagram, minta ganti konsultan. Konsultan saya yang namanya Fani balesnya lama. Gercep Waduh. sekali. Kalau gitu udah tukar manut ya. Dua dong gua. Terus udah gitu, Lanjut, gue Man. udah kasih penjelasan. Akhirnya gue tanya dong terakhirnya. Jadi Bapak mau ganti konsultan atau gimana nih? Gue Ya, bilang gitu kan. ya. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa, ini salah saya. Oh, oke. Nggak apa-apa Mbak Fani, nanti saya DM lagi kok ke Instagram TF. Bilang nggak Nggak jadi. jadi. Nggak jadi ganti konsultan. Tapi Terima kasih udah dikoreksi. Tapi akhirnya bapaknya ngerti kan Ngerti. kenapa. Ngerti. Oke. Iyalah karena udah lihat chat Udah lihat segitu banyak datanya, sih. bro. Datanya. Tapi ya balik lagi namanya cerita bareng sama klien tuh ya bisa macem-macem. Macam-macam. Seru loh, Bang. Seru. Empat kok, belum yang lain. Ya makanya. Kapan-kapan kita ajak sini Nah benar, boleh. biar ceritain ceritanya mereka. Ya mudah-mudahan cerita-cerita dari konsultan tetap harusnya bisa jadi bahan pelajaran buat teman-teman yang ada di rumah. Yes, Ya, betul. Itu kita bakal ketemu lagi selanjutnya di segmen Cerita konsultan. Bye. Bye.